Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi-Ku bersyukur. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Yang sering melupakanku saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersyukur. Kau tempatku meminta dan Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanku saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersyukur. Padamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan Sahrul Al-Quran. Dan pemirsa, kita hadir di Jelang Iftar bersama saya Mugi Zainal. Dan kali ini kita akan membahas masalah fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan pemirsa, sudah hadir bersama kita kali ini yang akan membawakan juga nanti kita berdiskusi mengenai fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu narasumber kita. Pemirsa, yang pertama adalah Gus Reja Sarip. Beliau terkenal sebagai Da'i Motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak senada nih Gus. Yeah. Ya, subhanallah, ini satu visi berarti, Yeah, Masya Allah ya. Ya, pemirsa, dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Suherman ya. Beliau ini juga aktif sebagai Dai Ambasador di Korea Selatan dan juga guru agama Islam di SMA Negeri 21 Jakarta, dan beliau juga Komisi Dakwah di ADAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi libur ya Pak ya? Betul. Oh, iya, tapi tetap online juga dengan Tetap siswa. kami pembelajaran jarak jauh via online. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan terus berjalan ya, Amin. semuanya dengan baik. Ya, pemirsa, kita langsung diskusikan, tidak sabar lagi dengan beliau narasumber kita. Baik, dengan Pak Herman ya. Pak Herman, kalau kita membaca Al-Quran, ini kan suatu fadilah yang sangat bagus di bulan Ramadan ini. Nah, makna Al-Quran dalam bahasa, ini apa nih Pak Herman? Baik, sahabat Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Quran itu diambil dari akar kata qara'a yang artinya adalah membaca. Kemudian dimasdarkan menjadi qiraah, bacaan. Sementara Quran itu adalah diambil dari sigatnya, yaitu Qur'anan, maknanya adalah bacaan. Tapi tidak hanya sebatas membaca, ditakkidkan bahkan diperkuat dalam satu hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, walam akul alif lam mim harfum. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja
atau satu kalimat saja, walam akun, dan aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu bagian dari satu huruf. Alif merupakan satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap satu hurufnya memiliki kandungan 10 kebaikan. Itu salah satu kehebatan Al-Quran, yang mana kita diminta tidak hanya saja untuk berinteraksi dengan cara membacanya, tapi kalau sudah berinteraksi dengan cara membacanya, kita pun juga diminta untuk senantiasa bertilawah. Apa itu tilawah? Tilawah itu artinya adalah mengkajinya. Tidak hanya sebatas mengkajinya, tapi juga kita diminta untuk bertahfiz atau dengan menghafalnya. Jadi dengan 3 konsep inilah makna yang diinginkan dari Al-Quran itu sendiri. Membaca, kemudian mengkajinya, dan kemudian mengamalkan isi kandungannya. Ya, bagus sekali yang tadi Pak Herman sondingkan bahwa membaca, mengkaji, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Masya Allah ya. Baik, nah bagaimana nih Gus dengan fenomena saat ini? Ya, terutama di fenomena milenial saat ini, di mana banyak sekali anak-anak muda, bukan hanya anak muda ya, bahkan kita juga yang sudah menjadi orang tua pun, ya, lebih suka membaca yang lain, koran, ya, kemudian berita-berita, ya, yang update yang dicari, ya, bersyukur kalau itu berita-berita yang positif, ya. Nah, malah tidak ada waktu dan melalaikan dengan membaca Al-Quran. Bagaimana menghadapi ini, Gus? Silakan, Gus Reza. Ya, makasih Mbak Mugi dan juga pemirsa sekalian. Saya sedang membayangkan gimana ya kalau seandainya para kaum milenial ini, para generasi muda ini membayangkan dirinya melihat sebuah pemandangan yang begitu indah terhampar di hadapan dia, tapi dia tidak bisa melihat keindahan itu. Life is so beautiful. Hidup itu cantik, indah. Tapi kenapa banyak orang yang tidak bisa melihat keindahan itu? Ada 3 sebab, Mbak Mugi. Yang pertama adalah matanya buta. Betul loh? Kalau mata kita buta, berarti kita tidak bisa melihat betapa indahnya sesuatu yang ada di hadapan kita. Nah, cuma mata yang buta ini maksudnya ya sekadar isyarat menjadikan suatu simbol saja. Siapa sih sebenarnya orang yang matanya buta? Yaitu faqdul ilm. Orang yang miskin ilmu, miskin pengetahuan, dia tidak akan bisa melihat keindahan dari alam itu sendiri. Contoh, saya rasa akan beda ya ketika melihat tanaman. Misalnya pohon bunga anggrek. Kalau yang melihat ini orang yang mengerti tentang ilmu tanaman, ilmu tentang botani, dia akan melihat dengan kata-kata subhanallah, maha suci Allah. Karena dia tahu ilmunya. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, biasa aja lah. Anggrek udah biasa, udah sering saya melihat anggrek biasa aja. Itu yang saya sebut dengan pertama, matanya buta. Tapi kenapa Gus? Ada orang yang berilmu juga, tapi tetap nggak bisa melihat dengan indah. Maaf, matanya terbuka, tetapi dia berada di ruangan yang gelap. Coba Mbak Mugi, coba para pemirsa, kita melek matanya, terbelalak, melotot, tapi ruangan tidak ada cahaya. Gelap semua. Apa yang kita lihat? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Indahnya sesuatu tidak akan terlihat. Jadi ilmu saja tidak cukup. Maka yang kedua adalah kita butuh cahaya. Betul ya Mbak Mugi ya? Betul sekali. Kita butuh cahaya. Nah cahaya itu, pemirsa sekalian, adalah Al-Quran. Karena salah satu nama lain Al-Quran adalah An-Nur, cahaya. Maka barang siapa yang orang yang hidupnya tidak di bawah naungan cahaya Al-Quran, maka seperti orang yang berada dalam kegelapan. Sekalipun dia berilmu. Dan yang ketiga syaratnya, kalau dia sudah mendapatkan Quran sebagai cahaya, tetapi banyak juga orang yang sudah dapat ilmu, dia sudah berada bersama Al-Quran, tapi kenapa belum bisa berubah? Hatinya belum terbuka. Maka di situ dibutuhkan 3 syarat tadi, supaya bisa benar-benar jadi cahaya, jadi satu fadilah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Ya. 1, buka mata Anda dengan ilmu. Kemudian kedua adalah miliki cahaya lewat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah buka hati Anda. Masya Allah, dalam arti kata mudah-mudahan ya Gus, kita semua juga mendapatkan hidayah dari Allah. Betul. Ya, terketuk hatinya. Betul. Juga untuk menyiapkan waktu, terutama di bulan Ramadan ini ya, sehingga amal kita juga berlipat untuk membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Ya pemirsa, indah sekali ya fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Untuk itu tetap bersama kami pemirsa di Jelang Iftar, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Kita kembali lagi setelah yang satu ini.
dosaku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku melintas, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta dan Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku padamu, padamu. Pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar dalam tema Fadilah Membaca Al-Quran. Ya, Pak Suherman, tadi sudah dibahas ya bahwa alangkah baiknya kalau kita membaca, mengkaji, lalu mengamalkan Al-Quran. Nah, yang ingin ditanyakan kembali adalah fadilah dalam membaca Al-Quran ini bagaimana nih? Silakan Pak Herman. Baik. 30 tahun, 30 nasab dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, ya Allah berikanlah kami Rasul yang mana akan membawa satu petunjuk baik di tempat ini, yang mana dalam sudut pandang Nabi Ibrahim mengatakan biwadin ghairi zizar'an inda baitikal muharram. Tempat ini tidak mungkin layak hidupnya seorang manusia. Tapi ketika beliau meminta lewat doanya, 30 nasab setelah itu muncullah Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu wahyu terbaiknya berupa Al-Qur'anul Karim. Kita lihat perjalanan perkembangan Al-Qur'an di sini. Satu di antaranya adalah ketika tidak ada yang dimuliakan di antara para malaikat, tapi ada yang mengemban amanah Al-Qur'an, maka malaikat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dengan Sayyidul Malaikah. Beliau tidak lain adalah malaikat Jibril. Ketika Al-Qur'an itu dititipkan, bahkan diamanahkan kepada satu sosok makhluk yang mulia, Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan dari Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan diturunkan di dua tempat yang dalam sudut pandang Nabi Ibrahim mengatakan biwadin ghairi zazara inda baitikal muharram. Ini dua tempat yang tandus. Tapi ketika Al-Quran diturunkan di dua tempat tersebut, maka dua tempat tersebut diangkat derajatnya oleh Allah menjadi Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain itu adalah tempat yang suci, ya. Bahkan Asy-Syarifain itu tidak lain adalah segala kebaikan-kebaikan tumbuh di dua kota tersebut, Makkah dan Madinah. Tidak menutup kemungkinan siapapun di antara kita yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan cara membacanya, bertilawah, mengkajinya, bahkan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka konsekuensinya orang itu akan diangkat oleh Allah asbab daripada Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan mau mengkajinya. Itu salah satu kehebatan Al-Quran dan salah satu fadilah daripada Al-Quran. Masya Allah. Jadi sesempit waktu apapun kalau bisa kita semangat ya untuk belajar, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran ya. Ya ini juga bahan introspeksi buat saya nih Pak Suherman ya. Ya baik. Gus, tadi fadilah membaca Al-Quran itu Masya Allah ya. Nah, bagaimana cara kita sudah tahu bahwa membaca Al-Quran itu banyak sekali ya yang kenikmatan yang juga kita dapat. Tapi menumbuhkan rasa cinta itu tidak mudah, Gus. Nih bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kita untuk pertama tuh membaca dulu, cinta, membaca, mengkaji, mengamalkan. Ya, silakan Gus. Oke.
Baik, makasih Mbak Mugi. Luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Suherman tentang masalah fadilah Quran. Jadi begini, if you want to be success, follow the success person. Kalau Anda ingin sukses, maka ikutilah orang yang sudah pasti sukses. Siapa orang yang sudah pasti sukses? Yaitu orang yang sudah digaransi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad itu disebut dalam satu kitab, Al-Ma'alim fit Thoriq, yang dikarang oleh Said Qutb rahimahullah. Dia adalah the living Quran. Quran yang berjalan, Mbak Mugi. Jadi kalau sahabat itu melihat Rasul sedang berjalan, itu seperti melihat Quran sedang berjalan. Bukan sosok fisik Nabi Muhammad, tapi seperti Quran berjalan. Artinya apa? Ucapan beliau, diamnya beliau, gerakan beliau, ya, berjalannya beliau. Itu semua mencerminkan, merefleksikan Al-Quran. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, kita belajar bagaimana beliau itu punya rasa cinta yang mendalam terhadap Al-Quran. Saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, para pemirsa sekalian, bagaimana kita mencoba memposisikan Al-Quran imamul hayah. Jadikan Quran itu sebagai komandan kehidupan kita. Coba deh kita kalau lihat dalam satu barisan ya, kalau di tentara itu ya, kalau seandainya komandan sudah memerintahkan sesuatu, maka jawaban anak buah apa? Siap. Laksanakan. Betul, ya? Betul. Kalau ada satu anggota tentara ketika diperintahkan oleh si komandan, sang jenderal, kemudian bilang siap tidak laksanakan, dia akan dipecat. Betul. Nah, bisakah kita memposisikan Quran juga seperti itu? Quran ini komandan kita. Jadi ketika dia memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita sebagai tentara, sami'na wa ta'na. Siap, kami dengar dan kami laksanakan. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kadang-kadang kita sudah merasa berinteraksi dengan Quran, kok tidak merasakan kenikmatannya, tidak tumbuh rasa cinta? Gimana caranya kita bisa membagi cinta itu ketika kita pada satu sisi kita cinta kepada Quran, di sisi lain kita juga cinta kepada yang bertentangan dengan Al-Quran? Tidak mungkin. Hitam dan putih tidak bisa dijadikan satu. Hitam-hitam, putih-putih. Kalaupun mau digabungkan akan menjadi abu-abu, tidak akan menjadi jelas. Artinya apa? Uzlatul ma'nawiyah. Salah satu yang kita lihat keberhasilan ya, dakwah Nabi adalah bagaimana dia bisa memisahkan antara dirinya dengan Al-Quran. Dia bisa mengisolasi mental dia. Jadi di apa yang dia baca, dia coba terapkan dan dia coba buktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mencampur adukan antara kebatilan dengan kebenaran. Itu yang membuat mereka menjadi lebih tambah cinta kepada Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa sami'na wa ta'na ya, Gus, tadi terhadap semua yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan ya, pemirsa, mudah-mudahan kita juga semua mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di bulan yang suci Ramadan ini, mudah-mudahan ini bisa juga membuat kita terus meningkatkan semua pengetahuan, wawasan, dan keimanan kita. Tetap bersama kami di Jelang Iftar, karena kami kembali lagi setelah yang satu ini. Fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tema kita di Jelang Iftar pemirsa. Mudah-mudahan semua masih stop di rumah saja yang sambil menyaksikan Jelang Iftar. Ya, Gus Reza, kita menginginkan sekali memiliki generasi-generasi Al-Quran. Ya, insya Allah dengan seperti ini otomatis Indonesia pun bisa menjadi negara yang lebih maju, ya lebih berkah. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan, melahirkan generasi-generasi Al-Quran nih, Gus? Silakan, Gus. Ya. Sudah ada gen X, sudah ada gen Y, gen Z. Kita tambahkan gen Q. Ini dia. Nggak ada artinya milenial. Okay. Tapi kalau tidak ada generasi Quran. Ya. Karena inilah yang menjadi satu penyelamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Itu makanya perlu ada generasi Quran. Seperti apa sih generasi Quran itu? Ya. Karena cinta itu sesuatu yang tidak bisa tiba-tiba, betul nggak? Nggak bisa sekonyong-konyong. Itu langsung proses, cinta, nggak bisa ada proses. Dibutuhkan 5M. Jadi kalau kita melihat di sini, generasi Quran itu punya cirinya ada 5M. M yang pertama, dia mengenal Quran. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dia harus kenal Al-Quran. Dia pelajari. Carilah kajian-kajian yang menceritakan tentang Al-Quran dengan segala isinya. Dari asbabun nuzulnya, sebab turun ayat Quran, kemudian dari surat-suratnya dan sebagainya. Oke.
Kemudian yang kedua adalah setelah kita mengenal, kemudian yang kedua adalah kita mempelajarinya, mengkajinya. Tidak sekedar mempelajari tapi mengenal tapi mengkajinya. Kemudian yang ketiga adalah mentadaburinya, ya, memahami, masuk ke dalam hati, bukan hanya dalam pikiran kita tapi juga dalam pemahaman kita. Kemudian juga menghafalkannya. Ya. Karena kalau orang sudah paham dia akan lebih mudah menghafalkan sesuatu. Dan yang kelima adalah mengamalkannya. Justru dengan kita menjadi pengamal Quran, tumbuhlah rasa, disitulah benih-benih cinta terhadap Quran sudah muncul. Jadi mengenal, kemudian membaca dan memahami, kemudian menghafalkan, kemudian mengamalkan. Ya. Jadi 5M ini menjadi ciri khas generasi Quran. Ya. Jangan sekedar kita mau membaca Quran tapi tidak membaca Quran. Ya. Kita perlu tahu informasi-informasi yang up to date, tetapi juga tidak kalah penting kita juga membaca Quran. Karena dia akan memberi penerang pada kita. Dia memberikan hidayah kepada kita. Itu Mbak Mugi dan pemirsa, supaya kita bisa benar-benar menjadi Gen Q, ya 5M itu aja ingat. Iya. Mudah-mudahan 5M ini selalu diingat ya. Insya Bila Allah. perlu, kalau untuk anak muda juga, kalau di meja belajarnya harus belajar. Nah, ada juga tulisan 5M yang tadi. Gen Q 5M. Gen Q 5M ya, mudah-mudahan ya. Ya, baik, terima kasih Gus dan kepada Pak Suherman ya Pak ya. Nah, kita sudah banyak tahu nih keutamaan membaca Al-Quran ya, fadilah membaca Al-Quran. Nah, kita ingin Bapak jelaskan kembali sharing kita dari awal tadi untuk menguatkan kita. Moga-moga kita juga semakin cinta untuk membaca Al-Quran. Baik. Pemirsa Jalan Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu dikenal dengan bangsa jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad diutus, dan bahkan beliau diutus untuk bangsa yang khusus, diapit dengan 2 imperium besar. Ada imperium Romawi, ada imperium Persia. Romawi dan Persia mengatakan bangsa ini tidak akan pernah bisa tumbuh kembang, bahkan mengalahkan 2 peradaban besar saat itu. Tapi ketika bangsa jahiliyah ini mulai berinteraksi dengan Al-Quran, maka bangsa ini diangkat dan bahkan bisa mengalahkan 2 peradaban besar tersebut. Ketika mulai berinteraksi dengan Al-Quran, maka Rasul mengatakan inilah sebaik-baik manusia dan inilah sebaik-baik peradaban. Karena apa? Karena satu, kita melihat dalam satu doa, Allahumma rahamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran tidak pernah lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita raih sesungguhnya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini juga bisa membuat kita mau sama-sama membaca ya, kemudian juga pertama mengenal, membaca, mengkaji dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih banyak Gus Reza, Bapak Suherman ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan materinya hari ini bermanfaat ya dan menjadi amalan berlimpah kita di bulan Ramadan ini. Ya, baik pemirsa, jelang iftar kali ini dengan tema Fadilah Baca Al-Quran di bulan Ramadan, sungguh banyak yang kita bisa petik hikmahnya ya, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan hidayah ya, menumbuhkan tumbuh rasa cinta kita untuk mengenal, membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Saya Mugi Zainal, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf salah yang tersampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah